Kembali lagi bersama Minras di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Battle Through the Heavens Season 5 episode 167. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah keberhasilan Xiaoyan mengalahkan boneka Banseng, Xin pun berpindah ke pertempuran kelompok Hunyu. Pertempuran di kelompok Hunyu berjalan tidak mulus. Bahkan, saat mereka mencoba mengepung boneka Banseng, beberapa ahli dari kelompoknya sudah terbunuh oleh boneka Banseng. Karena mengalami tekanan yang cukup hebat, Hunyu pun akhirnya mengaktifkan tanda klan di dahinya. Pertarungannya melawan boneka Banseng berlangsung sangat sengit. Namun, karena kekuatan keseluruhan mereka cukup besar, mereka masih mampu menekan boneka itu dan tampaknya kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Di sisi suku Heaven Demon Phoenix, beberapa luka dan korban jiwa pun juga terjatuh. Tapi, belum terlalu serius. Mereka masih bisa menahan boneka yang mereka hadapi. Namun, dua kelompok terakhir benar-benar sengsara. Tanpa koordinasi yang baik, mereka dipaksa bertarung mati-matian. Beberapa ahli Douzun bahkan sudah tewas di tangan boneka Banseng. Korban di pihak mereka paling parah dibanding yang lain. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara dentuman keras menggema dari kejauhan. Mendengar suara itu, Xiaoyan menoleh dan melihat Hunyu menghancurkan kepala leluhurnya sendiri dengan satu pukulan. Di sisi Hunyu, ia pun menghela nafas panjang, lalu mendongak. Wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah menjadi penuh senyum hangat saat menatap Xiaoyan. Senyum yang dibuat-buat itu hanya membuat Xiaoyan menanggapinya dengan tatapan dingin. Orang ini lihai sekali menukar wajahnya. Setelah kelompok Hunyu menuntaskan pertarungan, mereka segera beristirahat dan memulihkan doji. Jelas, pertempuran tadi juga sangat menguras tenaga mereka. Sekitar 10 menit kemudian, giliran kelompok Heaven Demon Phoenix mengakhiri pertempuran. Meski berhasil menghancurkan boneka Banseng, mereka kehilangan 3 tetua kuat sebagai harga mahalnya. Di sisi Jiu Feng, dengan wajah muram, menendang tubuh boneka yang hancur. Meski marah, ia segera menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu memerintahkan kelompoknya untuk memulihkan energi. Ketiga kelompok itu sama-sama memilih untuk memulihkan diri, tanpa satupun yang berniat membantu dua kelompok lain yang masih bertarung. Tidak ada yang menganggap pihak lain sebagai sekutu sejati. Di dalam pertempuran itu, teriakan putus asa terdengar ketika seorang elit Douzun terbelah dua oleh boneka Banseng, hingga darahnya bercucuran di tanah. Melihat itu, para ahli yang tersisa mengerahkan serangan bersama. Belasan pukulan doji menghantam kepala boneka itu sekaligus. Kepala boneka itu pun akhirnya hancur. Tubuhnya bergetar lalu meledak. Namun riak dari ledakan itu menyapu balik ke para penyerang, membuat lebih dari selusin orang memuntahkan darah segar. Untuk menumbangkan satu boneka saja, mereka harus membayar harga dengan darah dan nyawa. Pertempuran terakhir berlanjut beberapa menit lagi, hingga pada akhirnya boneka Banseng terakhir juga berhasil dihancurkan, tapi 5 orang tewas dalam prosesnya. Saat boneka terakhir berubah menjadi abu, kelompok Xiaoyan sudah cukup pulih dan perlahan membuka mata. Aura mereka telah kembali mendekati puncak berkat pil obat. Xiaoyan pun berdiri dengan menatap pohon bodhisattva kuno dan berkata, "Apa yang menanti di depan pasti lebih berbahaya. Oleh karena itu, aku sarankan yang kekuatannya belum mencapai Douzun bintang 6 berhenti di sini." Mendengar itu, banyak yang terdiam, tapi mereka tahu Xiaoyan benar. Kalau maju dengan kekuatan lemah, sama saja mencari mati. Atas perkataan Xiaoyan, beberapa sesepuh sekte bunga saling berpandangan, lalu berkata dengan mantap, "Ketua sekte, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Tolong jaga kepala Pavilion Junior." Mereka sadar kesempatan itu bukan milik mereka, tapi mereka tetap berharap Yunyun bisa mendapatkan keberuntungan lewat hubungannya dengan Xiaoyan. Atas harapan kelompoknya, Yunyun pun menjawab, "Baiklah, kalian hati-hati."
Ia tak terlalu berharap merebut harta itu, tapi tetap merasa khawatir membiarkan Xiaoyan maju sendirian. Di sisi Xiaoyan pun mengangguk, lalu menatap pohon kuno bodhisattva yang menjulang megah. Hati bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, dengan nafas panjang, Xiaoyan berseru, "Ayo pergi." Ia memimpin langkah. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang. Wajah mereka muram, penuh kewaspadaan. Di sisi kelompok Hun Yu dan Jiu Feng juga tak tinggal diam. Segera menggerakkan orang-orangnya menuju pohon. Bahkan, kelompok-kelompok kecil yang tersisa, meski babak belur, memaksa diri bangkit. Setelah semua pengorbanan, mereka tak rela kembali dengan tangan kosong. Suasana tegang menyelimuti saat mereka semua semakin dekat ke pohon kuno. Ketidaktahuan tentang rahasia di dalamnya membuat hati setiap orang bergetar. Langkah kaki bergema pelan saat semua orang mencapai pangkal pohon bodhisattva kuno. Saat menengadah, mereka baru benar-benar menyadari betapa raksasanya pohon yang telah berdiri entah berapa ribu tahun ini. Tiba-tiba, cahaya terang meledak dari batang pohon, berubah menjadi pilar cahaya yang langsung menyelimuti kelompok Xiaoyan. Melihat itu, jantung semua orang berdegup kencang. Mereka berusaha menggerakkan doji, namun terkejut menyadari kekuatan mereka seakan lenyap begitu saja. Sesaat kemudian, tiba-tiba pilar cahaya menyusut dengan cepat, lalu melesat kembali ke dalam pohon. Bersamaan dengan itu, kelompok yang berada paling depan, termasuk Xiaoyan, menghilang tanpa jejak. Nalan Yanran hanya bisa menatap kosong ke arah tempat mereka lenyap. Wajahnya memucat hebat. Di sisi Xiaoyan yang berada di alam itu, cahaya putih memenuhi pandangan Xiaoyan saat ia berdiri di sebuah dunia yang seluruhnya diselimuti cahaya. Tak ada satupun orang di sekitarnya. Anehnya, ingatannya terasa samar dan kacau. Ia pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, ia mendongak. Tak jauh darinya, tampak sebuah cincin cahaya melingkar. Ia sempat ragu, namun akhirnya melangkah masuk. Meski hanya sepersekian detik, rasanya seakan 10 tahun telah berlalu. Tepat saat ia mulai merasa tersesat, tubuhnya bergetar, dan dunia putih itu perlahan tergantikan oleh hamparan padang rumput hijau yang luas. Menghadapi pemandangan itu, Xiaoyan pun bergumam kebingungan. Apakah ini wilayah kuno Westerland? Pemandangan ini terasa begitu familiar. Meski ingatannya masih kabur, ia melayang di udara, menatap ke sekeliling. Padang rumput itu kosong dan dipenuhi aura kesepian. Seakan dirinya adalah satu-satunya makhluk yang ada. Tiba-tiba, raungan mengguncang bumi bergema. Dari cakrawala, gelombang binatang buas berwarna darah berlari cepat, membentuk garis merah pekat. Dalam sekejap, mereka sudah mendekat, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Menghadapi itu, Xiaoyan mengerutkan alis, lalu mengangkat tangannya. Energi menakutkan yang tak terlukiskan langsung bergelombang keluar. Dalam radius 1000 kaki, semua binatang buas tanpa peduli seberapa kuatnya, seketika berubah menjadi debu. Ia sedikit linglung melihat itu. Tatapannya jatuh pada tangan sendiri dengan penuh keterkejutan. Kekuatan ini terlalu luar biasa, seolah-olah dunia bisa runtuh hanya dengan kehendaknya. Merasakan kekuatannya itu, Xiaoyan pun bergumam, inikah kekuatan Douseng? Sukacita memancar dari matanya. Kekuatan yang ia kejar bertahun-tahun, apakah kini akhirnya ada di tangannya? Namun, raungan lain kembali terdengar. Gelombang binatang berikutnya menyerbu. Mata merah menyala penuh keganasan. Menghadapi itu, senyuman aneh muncul di wajah Xiaoyan. Ia menekan tangannya. Dan seketika jejak telapak raksasa sepanjang 100.000 kaki terbentuk di tanah. Riak energi menyebar dalam lingkaran luas. Semua binatang yang menyentuhnya seketika berubah jadi debu. Ratusan ribu binatang musnah hanya dalam satu serangan. Pemandangan itu membuat hati bergetar. Perasaan asing menyeruak di dada Xiaoyan. Ia menengadah, tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema seperti guntur di seluruh negeri. Sembari tertawa terbahak-bahak, Xiaoyan berseru,
Hell of Soul, Klan Hun, aku akan menghancurkan kalian semua. Tiba-tiba, langit di belakangnya terdistorsi. Sekelompok sosok manusia terhempas keluar dengan cara mengenaskan. Mata Xiaoyan menyipit dan bertanya, "Apa, Hun Yu?" Cahaya merah melintas di matanya saat ia mengulurkan tangan. Di sisi Hun Yu, ia berubah panik dan berseru, "Cepat lari!" Ia berusaha kabur, tapi ruang di sekelilingnya telah terkunci rapat. Sebelum dojinya sempat melonjak, ruang itu runtuh, membentuk lubang hitam yang langsung menggiling kelompoknya jadi daging berdarah. Xiaoyan pun membuang sisa tubuh itu dengan dingin. Ia pun berkata, kekuatan ini cukup untuk balas dendam. Lalu, ia melangkah menembus ruang. Setiap binatang buas dalam radius 10.000 kaki langsung meledak jadi gumpalan daging berdarah oleh tekanan aura yang menyebar dari tubuhnya. Sinar cahaya melesat menembus langit. Ledakan demi ledakan terdengar. Darah berjajaran bak sungai di sepanjang jalurnya. Dalam kurang dari 10 menit, ia sudah melintasi seluruh wilayah kuno Westerland. Matanya semakin merah. Senyum di wajahnya semakin asing. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan muncul di sebuah gunung di perbatasan. Kedua matanya kini sepenuhnya merah darah, dipenuhi aura membunuh. Saat ia menatap kota Westerland dari kejauhan, sesaat ekspresi kehilangan muncul di wajahnya. Ada perasaan aneh yang mengusik, seakan ada yang salah. Tapi, ia tak mampu menyadarinya karena ingatan di kepalanya kacau. Tiba-tiba, suara dengungan kecil terdengar dari cincin penyimpanan. Gelombang udara dingin keluar, merambat di lengannya, lalu masuk ke kepalanya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Ingatannya yang kacau perlahan jernih. Hal-hal asing yang tak dikenalnya tercabut. Kemerahan di matanya pun ikut memudar. Saat sadar sepenuhnya, wajahnya menjadi gelap. Ia menatap ke ruang kosong di depannya dengan bergumam lirih. Pohon bodhisattva kuno, sungguh luar biasa. Bisa menciptakan ilusi yang begitu nyata. Bahkan membuat orang tak sadar mereka sedang terjebak. Ia mengepalkan tangan lalu membuka telapak. Sebutir manik hijau giok berkilau di sana. Benih bodhisattva. Jika bukan karena benda ini yang membersihkan pikirannya, ia pasti sudah tenggelam dalam ilusi dan berakhir seperti boneka benseng, kehilangan jiwa dan menjadi mayat hidup. Begitu benih bodhisattva muncul, langit di sekelilingnya bergetar. Adegan itu pecah seperti cermin hancur, runtuh berantakan. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah Xiaoyan akan berhasil menembus kerana doseng setelah keluar dari alam bodhisattva? Untuk kelanjutannya, kita bahas di episode ke-168 ya. Thanks for watching.